Secara pribadi nggak? Jadi saya tuh pernah punya pengalaman dengan Bunda Susana. Di awal karir saya ketika saya mengerjakan film horor, saya tuh ada satu press conference di mana waktu itu sekaligus kalau tidak salah merayakan ulang tahun Bunda Susana dan saya hadir di situ. Jadi pernah bertemu dengan Bunda Susana walaupun tidak terlalu banyak berinteraksi. Dan menurut saya baru saja menyelesaikan film dokumenter, menonton film dokumenter dari Bunda Susana. Dia bukan hanya seorang legenda ya, tapi beliau adalah seseorang yang betul-betul membawa horor klasik Indonesia to the next level. Konsistensinya, kerja kerasnya, dan beliau bisa dikatakan salah satu aktor Indonesia yang bertransisi dari eranya Usmar Ismail, di mana beliau diperkenalkan sebagai seorang aktor, terus melintasi waktu dan bertemu dengan generasi-generasi terbaru aktor-aktor Indonesia. Jadi buat saya, beliau adalah sosok yang luar biasa sih. Mudah-mudahan film ini bisa meneruskan legacy. Bayangkan, ini nama asli yang dipakai menjadi sebuah IP besar, dan kita membawa ini ke level berikutnya. Pak Sunil Kinoy membawa ini ke level berikutnya dengan satu suguhan yang mudah-mudahan nanti teman-teman masyarakat semua bisa menonton bagaimana elevasi yang ada di film Susana ini. Dari mulai segi teknis, penceritaan, komposisi pemain dan lain-lain yang ditawarkan tuh menurut saya it's something bigger. Mas Kino, saya penasaran sama Pak. Bahan fisik yang harus dilakukan proyek ini. Fisik ya? Fisik kayaknya nggak terlalu banyak ya, karena saya tuh biasanya ninggalin semua tuh apa adanya dulu. Saya serahin ke Pak Sunil, Pak, physically ada yang mau dirubah, rambut mungkin mau dipotong, mau digundulin, saya nggak ada masalah gitu. Sampai kemudian Kinoy dan Pak Sunil memutuskan nggak, looknya pinginnya begini, Pramuja tuh ya seperti ini gitu. Oke. Mungkin saya bisa tambah, Raisa mencari karakter gitu, ikut reading dan segala macam untuk mencari apa nih poinnya gitu. Jadi cukup rajin dalam hal itu gitu. Dia nggak meninggalkan itu aja. Untuk saya lebih ngulik ke sama Kinoy itu banyak ngobrol, sama dulu banyak ngobrol. Pramuja ini mau apa sih sebenarnya, mau dibawa kemana gitu. Karena ini pemahaman saya, ini yang saya pahami dari karakternya, saya perlu share dulu dong ke Kinoy. Sama nggak nih visinya, takutnya ada yang beda dan saya harus sesuaikan. Sampai ke kostum juga kan? Sampai ke kostum kita bolak-balik kita ngomongin apa ya looknya bagaimana dan lain-lain gitu. Jadi proses kreatif yang sangat menyenangkan sih. Dari mulai proses reading, persiapan, walaupun kita nggak banyak ya sebenarnya readingnya, tapi sangat efektif. Nah juga ketika kami yang ada di lokasi itu membuat sesuatu dan mungkin ada yang dirasa kurang pas atau kita tuh dikasih waktu untuk kalau ada yang perlu di retake ya kita retake demi mendapatkan yang terbaik, karena sebenarnya retake itu it's another cost of money. Jadi sebenarnya buat produser tuh juga it's not an easy job to say retake aja gitu, itu tuh konsekuensinya gede banget gitu, extra time, mungkin set yang tadinya udah dirobohin harus dibangun ulang, tapi karena ingin mendapatkan yang terbaik yang bisa kita sungguhkan, Pak Sunil willing to do it. Karena ini salah satu produksi yang sebenarnya secara hari syuting kita lumayan luxury ya. Iya. Kita nggak, saya sih merasa pertama syutingnya sangat sehat. Jam kerjanya sangat luar biasa baik. Kemudian kita syuting tuh sangat efektif. Karena apa? Karena waktunya ada. Kita nggak buru-buru, harus syuting. Pokoknya ini satu film, sekian scene harus selesai dalam sekian waktu gitu. Nah, kita punya waktu yang menurut saya cukup baik lah untuk kita bisa syuting dengan lancar. Syuting di mana Mas? Di Pangandaran. Semua all di Pangandaran. All di Pangandaran. Dan kita bangun set untuk era tahun 80-an ya. Kayak gitu. Dan kalau udah Yang dibangun nggak satu ya by the way. Banyak banget set yang dibangun, yang dress up tuh banyak sekali. dan kalau udah susah-susah kita bikin filmnya terus nggak kelihatan mirip sama Bunda Susana juga sayang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.